Oke guys, ini buat konten. Ini Om Sigit dapat Mobula 8, bukan HD sebenarnya, Mobula 8 analog, tapi sudah dapat kamera Hawkeye Tam 4K. Harganya berapa Om? 2 juta, murah guys. Baterainya dapat 4, 2,5. Oh sorry, 2,5 diralat. Karena gini, kalau di konten belum tanggal sebutin harga, itu nanti jadiin patokan, apalagi buat pemula ya. Jadi kalau mau tahu update harga drone FPV, pastikan di kolom deskripsi di bawah video teman-teman klik aja linknya, karena harga tahun lalu sama sekarang beda, jadi nggak bisa dijadiin patokan. Nah ini Om Sigit mau nyobain pakai goggles EV800DM karena udah 10 tahun pakai VR006. 10 tahun. Ya jadi teman-teman yang sudah lama vakum, yang dulunya di analog terus mau main lagi, itu masih bertahan sama gagel lama. Nah untuk kontras warna di LCD nya VR006 sama EV800DM itu sudah beda. Nah ini lagi persiapan, jadi persiapan. Oh buru Searching. ban apa ini R berapa loh, ini kesalahan guys. Nah kalau protokol selalu settingnya di band R channel 4. Oh channel 8 Om, R8 ya, R8. Nah, kok peteng. Oh ini pilot terlalu lama vakum guys. Nah tutup lo beda bos. Oke, ini persiapan Om Sigit dari Surabaya. Bawa kereta guys ke Madiun cuma buat main drone di pendopo ini. Keri gak? Doran gadget. Kamu Om pilot nakal. Airmode. Nah. Oh, pakai firmware 45 ya? Bentar, ini buat pemula ya. Jadi antena pocket usahain naik. Ya tidur sih sama aja sih. Cuman lebih bagus berdiri kan. Posisi antena remote pocket ini sama seperti di Tinggu, jadi dia bisa horizontal bisa vertikal. Jadi kalau teman-teman drone-nya pakai antena posisi vertikal, nanti di antena TX nya juga vertikal, itu jauh lebih maksimal. Sama seperti Om Andrea Ramadan ya, waktu terbang 7in dia antenanya diversity, jadi ada satu yang tidur, satu lagi berdiri. Nah posisi antena di TX di remote Tinggu itu vertikal, bukan horizontal. Gimana anginnya? Lumayan. Ya. Jadi ini spot yang oke banget buat teman-teman di Madiun buat nerbangin. Wih, nabrak motor. Ya, jadi kondisi angin kayak gini tuh bener-bener nggak nyaman buat nerbangin drone FPV. Apalagi drone kecil gini ya, Mobula 8. Cuman Mobula 8 ini masih sanggup karena dia powernya 2S. Wih, diputerin guys. Nah, gimana? Testimoni pakai EV800DM Padang. Nah, jadi kontras resolusi LCD layarnya EV800DM itu sudah update ya, sudah terbaru. Untuk speknya berapa kali berapa pelotakal nggak paham. Cuma dibandingin Vetsiak Recon punya pelotakal sama EV800DM itu jauh lebih bagus. Lul, kontras warnanya si EV800DM. Bis crash guys. Nah, jadi crash itu yang wajib diperhatikan sama pilot tuh auto disarming, matikan motor, bawa kamera loh. Jadi crash pun ada yang bilang tahan banting. Ini jatuhnya tadi di paving ya, cuman jatuhnya ngesot tadi. Nah kalau ngesot sih masih aman. Jadi kondisi angin kenceng gini agak susah buat kontrolnya. EV800DM, jadi antena satu sudah patch, itu jarak jauh 1 kilo masih bisa. Dan satu lagi antena mushroom atau bisa dibilang clover ya. Jadi yang bulat itu dalamnya dia kayak bunga, bukan kayak bunga ya, clover leaf. Jadi EV800DM sudah bagus dari pabrikan, pakai antena bawaan. Kalau teman-teman upgrade kayak kemarin punya Om Gugun itu pakai helical 3 ton ORT sama clover leaf ORT. Akhirnya intervensi, gak jelas, kacau balau. Jadi 50 meter pun gak, 50 meter, 5 meter di belakang pelotakal pun sudah krepek-krepek parah. Ternyata ada satu video di YouTube yang jelasin bahwa EV800DM wajib pakai antena patch. Nah antena yang bulat teman-teman bisa ganti, mau long range pakai helical 3 ton 5 ton nggak masalah. Jadi antena patch atau sting padnya bawaan EV800DM itu wajib dipasang. Itu sih mantap. Oke bungkus.
Tunggu dong. Tunggu dong. Nah, jadi si Mobula 8 punya Om Sigit. Ini kamera yang dilihat di Goggles itu analog, tapi bawa pinjem Om. Nah, ini mati ini piye? On terus lagi ini kan nancep di baterai. Oh ya, jadi ini rekod leren harus di-tag. powernya ikut ini guys, soket balancernya baterai 2S. Nah, oke, jadi ini buat konten ya. Nah, ini bedanya Mobula sebentar ini ya Kak. Nah, ini bedanya Mobula 8 HD yang protokol rakit sama Mobula 8 HD tapi bawa action cam. Nah, ini action cam kecil. Ini Hawkeye Tam. Ini bisa 4K. Ada juga punya Runcam Tam Pro yang terbaru 4K versi 2. Nah, ini kan bawa beban ya. Sedangkan si ini lebih ringan ya. Ini Runcam Split 3 Lite. Jadi kalau teman-teman mau rakit Runcam Split 3 Lite mesti beli kanopinya Mobula 6 HD. Nah, kalau seperti ini pakai 3D print ya. Ini kameranya pakai Cadix N. Kalau FC sama pakai X12. Ini sudah di coating kelihatan warna biru. Dan untuk kamera ini butuh micro SD. Nah, ini ada micro SD-nya. Jadi kurang lebih hampir sama. Cuman ya teman-teman suka yang mana nih? Yang praktis gini atau seperti ini? Kayak contohnya tadi crash, ya nggak begitu parah sih. Ini tapi ada baret ya di sini. Jadi kalau crash ini nggak ada pengaman, ya kemungkinan si UV filter pecah. Kalau ini lensanya plastik, jadi sama-sama plastik sih. Cuman ini kaca ya. Kalau nggak salah sih ini ND filternya Hawkeye ini. Ya, untuk antena sama-sama pakai ORT micro V. Jadi penetrasi yang bagus ya jelas diganti antenanya daripada antena bawaan dipol. Jadi kalau pakai antena ORT micro V, gambar yang dikirim dari VTX ya, dari FCIO ini lebih bagus diterima sama Goggles. Mantap guys. Berat mana Om? Si kiri sama kanan. Lebih berat yang ini ya. Ini baterainya pakai Flywu 2S. Jadi baterainya si JNB 2S sama Flywu. Ini kondisi kembung, jadi kembung dia beratnya makin tambah ya. Kalau ini masih baru jadi lebih ringan, dan ini nggak kembung sama sekali. Jadi kalau teman-teman mau pakai kapasitas baterai yang besar nih, kayak punya Om Sigit nih, di velcro. Jadi pakai strap ya. Jadi kapasitas baterainya mAh-nya semakin besar. Cuman setiap drone dari pabrikan itu punya spek ya, dia idealnya pakai baterai kapasitas berapa mAh? 450 sampai 500. Om dikasih 800 bisa terbang. Cuman bobotnya barang terbang ini kan beda sama kita naik kendaraan guys. Kalau kita bawa naik truk bawa tebu ya mau 1 ton pun nggak masalah, tetap jalan. Cuman kalau buat drone ini terbang itu jadi beban, bisa jadi motor panas atau kebakar ya, terus terbangnya juga nggak enak. Jadi itu kenapa pilot lokal nggak kasih kapasitas mAh yang besar. Jadi selalu pakaiin baterai sesuai spek dari pabrikan. Jadi disarankan 450, 550, 600 ya pakainya itu aja. Ini berapa Om? Flywu ini berapa mAh? 700. Nah, ini 700. Jadi beratnya lebih berat mana ya? Lebih jelas berat yang ini karena baterai mAh-nya lebih besar. Sama-sama pakai 3 blade, jadi gak usah neko-neko, diganti 2 blade patah Om. Apa? Prop. Ini prop patah pun masih terbang loh ya. Ngeri. Oh, bukan patah, bengkok ya. Untuk prop pakai Jampan ya 2015 3 blade. Jadi teman-teman mau ganti 4 blade, mau coba-coba saranin tetap pakai 3 blade aja. Ini sudah paling efisien, paling oke. Mau freestyle, mau bawa beban pun aman. Oke, terima kasih Om. 2 juta ya. 2,5. Oke. Udah terbang 1 baterai. Nah, kalau pilot lokal ngetes buat konten punya orang sebisa mungkin nggak crash, karena kan kalau dikirim waktu barang datang ya sebisa mungkin masih baru, cuma sudah melewati proses uji terbang, quality control, dipastikan semua aman, dan waktu barang diterima juga nggak ada lecet. Pernah tuh satu konten pilot lokal bakar 1 Mobula 8 analog punya Om siapa ya, lupa, di Jakarta. Jadi pilot lokal ganti 1 unit Mobula 8 analog ILRS baru, yang lama pilot lokal tetap bawa. Jadi pilot lokal belikan FC, motor masih bisa kepake, sama beli kamera, udah. Jadi builder itu nggak selalu untung guys, pasti ada ruginya. Kalau ada crash kan kita nggak tahu ya, nggak minta juga, jadi nggak bisa dihindari. Inilah suka duka menerbangkan FPV. Nah, contohnya Om Sigit nih udah lama vakum, dapat barang murah guys, 2,5 juta termasuk Hawkeye Tam. Jadi kalau teman-teman tahunya Runcam Tam, itu masih ada Hawkeye Tam, ada Cadix Pinat, ada Instago 2. Jadi ya teman-teman sesuaikan dana aja mau pakai action kamera yang apa.
Kalau drone kecil gini jangan bilang om sanggup gak bawa GoPro-nya guys sama harga Mobil 8 mahalan GoPro-nya. Jadi nggak mungkin kan barang sekecil ini bawa GoPro. Jadi teman-teman yang ngasih pertanyaan itu harusnya dipikir dengan bijaksana dulu. Pertanyaan itu apa layak dilontarkan nggak ya gitu loh. Apalagi masih pemula, nggak usah neko-neko, belajar terbang dulu yang bagus sampai udah oke, yakin, baru nanti naik kelas bawa pakai 3 in, bawa GoPro 5 in, 7 in. Nah itu bebas, monggo. Terbang apa lagi om? Satu tok iki om. Oh baterai banyak ya habisnya. Si 150 tengah-tengah, 300 sampai jalan sana 300 meter sanggup uji nyali. Nah ini ada juga yang tanya om terbangnya bisa berapa jauh. Wah ini drone kecil terbang berapa? Kalau teman-teman nerbangin FPV terbangin secukupnya, mau jauh bisa tapi siapin dananya yang besar karena kan ya kecelakaan itu kita nggak ada yang bisa prediksi. Apalagi masih baru banget belajar ya, nggak usah mulu-mulu terbang jauh guys. Terbang di lahan segini aja muter-muter udah seneng. Masuk ini pendopo ya, terus di atas ini ada pilar-pilar dilewatin, itu sudah kebahagiaan. Teman-teman bisa nerbangin drone FPV secara manual, beda sama aerial. Aerial remote ditaruh udah, kamera diturunin bawah lihat pemandangan atau lihat tetangga yang lagi mandi anak kecil itu diintip dari atas, bisa guys. Kalau pakai aerial, kalau pakai FPV nggak bisa. Kalau PV itu kenapa jam terbangnya pendek ya karena racing ngebut ya daripada aerial. Jadi kalau teman-teman mau bikin kompetisi kecepatan aerial sama FPV jelas menang FPV, nggak ada yang bisa ngalahin FPV. Jadi FPV itu selalu singkat, padat dan jelas. Oh langsung update guys. Oh untuk soundnya bagus runcam om. Bagusan runcam. Iya suara seperti GoPro. Ini masih apa ya pecah. Iya. Kontenku terakhir truks bawa tam itu suaranya gak tak buang tetap. Ada angin pun tetap anteng ya. Ini lumayan deh sini ya. Ngeri ya pak, mau buat konten gak sama sedikit mas agas saya lah. Jadi ini suara dari runcam Hawkeye tam ya, bukan runcam tam. Nggak tahu nanti ini 4K ya? Setting 4K nggak? 2,7. Oh 2,7 ngeri 2,7 mantap. Oke jadi ini konten pengalaman terbang bareng Om Sigit jauh-jauh. Iya nggak direncanakan, tiba-tiba japri ya. Jadi teman-teman yang pas mampir ke Madiun japri aja, tentang lagi di mana. Kalau lagi boker ya jangan guys. Ya ditunggu aja ngopi-ngopi dulu di mana. Ini kebetulan memang lagi bikin konten ya. Nanti pulang nggak tahu nantinya Mobil 7 satu HD kayaknya di rumah aja. Karena kan kecil ya, kalau Mobil 8 ini kan bisa agak jauhan. Atau nyoba lagi Mobil 8 ini HD 300 meter ke depan om ya. Jangan dong. Jangan om. Kelasnya belum cukup. Nah jadi kalau jauh-jauh yang sudah punya FPV pasti antisipasi nggak usah jauh-jauh lah, secukupnya aja. Kecuali kalau sudah pakai 5 in ya 500 meter lah minim, 1 kilo ya paling jauh. Kalau mau uji nyali lagi ya mau gue tobak 5 kilo, bisa pergi nggak bisa pulang. Nah itu pilot baru yang nggak bisa memperhitungkan kapasitas baterai. Jadi terbang dulu 1 kilo PP masih aman, coba lagi 1 kilo lagi 2 kilo PP aman, ya udah sampai situ. Itu pasti kondisi baterainya sudah habis, karena 5 in maksimal paling banyak bawa 1500 ya. Kemarin pertama coba 2200, itu flight time-nya sama seperti 1500, cuma 8 menit. Jadi lebih baik ya pakai 1500 saja, nggak usah 2200.